Silence in memory of the people tragically killed in the Kanjuruhan Stadium in Malang Province, Indonesia, in one of football's worst disasters. Sahabat KP, Indonesia baru saja mengalami duka cita yang mendalam atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang menelan korban 127 orang meninggal dunia. Ternyata bukan Indonesia saja, dunia pun menyampaikan duka citanya atas kejadian ini, turut mendoakan korban dan keluarga. Yang menarik perhatian saya adalah ada seseorang mengatakan bahwa kejadian ini disebabkan oleh pengkhianatan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo pernah membangun perjanjian dengan beliau, namun melanggar. Itu katanya. Siapa dia dan seperti apa statement lengkapnya? Kita dengarkan dulu. Presiden Dunia Alam Gaib Ki Sabdo Jagadroyo ikut berduka dan bela sungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita pada waktu bermain sepak bola. Ki Sabdo Jagadroyo menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, Joko Widodo, itulah akibatnya kalau Anda mengkhianati, berdusta, membohongi, menipu Ki Sabdo Jagadroyo. Itu bukan kejadian yang terakhir. Nanti akan ada kejadian lagi, namun jenisnya beda, bukan persepak bolaan. Saya ingatkan sekali lagi kepada Jokowi, saya minta kepadamu, kamu harus sadar, introspeksi diri. Banyak manusia yang tidak berdosa meninggal dunia gara-gara kamu mengkhianati, membohongi. Sekarang goib-goib itu pada marah semua, minta banyak korban umat manusia alias tumbalmu itu. Sahabat KP, secara pribadi sebenarnya saya kaget mendengarkan video Ki Sabdo Jagadroyo ini. Ya, apakah ini benar? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dan saya kepo, apa latar belakang Ki Sabdo Jagadroyo ini berkata demikian. Saya cari-cari referensi begitu, ternyata saya ketemu satu video. Jadi beliau menegaskan dalam video itu, katanya beliau pernah menjadi tim Bapak Presiden Joko Widodo dalam pemilu yang pertama dan kedua. Beliau adalah tim sukses dari sisi spiritual, alam gaib, sehingga menanglah Bapak Presiden. Ya, 2 kali. Katanya itu karena jasa beliau. Jadi beliau dijanjikan dengan upah yang lumayan besar dan janji-janji yang banyak begitu, dan pengakuan beliau tidak mendapatkan hal tersebut. Ya, sehingga kejadian ini dikatakan sebagai tumbal. Ya, karena melanggar sebuah perjanjian atau kesepakatan. Itu yang saya tangkap. Dan beliau berani mempertanggungjawabkan statementnya. Sekali lagi, apakah ini benar? Apakah hanya sekedar fitnah? Sangat disayangkan ya, video ini sudah ditonton oleh banyak masyarakat Indonesia. Dan saya ingin menanggapi dari segi logika, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Nah,
saya juga menemukan satu video, kemungkinan ini adalah penonton ya pada saat tragedi itu terjadi ya, yang intinya katanya kejadian sampai membunuh banyak orang itu adalah kesalahan aparat. Benarkah? Ini dia. Terus ngene lho ceritane iku ya bener kalah ya. Tapi Arema iku tertib, asline tertib. Lah terus iku ana sing mudhun siji loro lah, tapi pemaine Surabaya wis mlebu kabeh. Apa kok kisru? Gak kisru iku, gak geger, gak apa. Mek cuma mudhun siji loro. Lah polisi kan nganu mengamankan lah. Cajane yo sing diamanno ku nok nisor terus akhire arek mudhun. Lah iku sing diamanno nok nisor gak sing nok ndukur, sing nok tribun terus ditembaki ambek polisi. Lek sing ero iku, lek sing nontok mambeng iku sing kabeh sak stadion iku nyalano polisine kok moro-moro nembaki gas air mata dari tribun 1 sampai tribun 14. Lah saiki tribun misale tribun 1 loro. Lah iku lawangi mek situk are. Motone peri kok dadi. Lho motone yo puweri ta ditewembaki terus kate gak pisan pindho. Apa meneh nek ngene 13 14 iku. Kudu tewembaki gak karuan ambek gas air mata. Terus ana sing ngomong lek lawange ditutup. Wah akhirnya arek iso njebol iku. Dadi iku kudu kesalahane supporter yo gak geger yo gak anu biasa. Kudu iku beritane hoak iku. Nek jarine supporter geger tarung enggak iku. Ya mesti ae wis ketok mati. Wis ketok akeh sing mati arek tambah ngamuk nang ndopo tambah nemen ana sing dobong. Motor sedane polisi loro karo prautone. Nah, buktine polisine yo gak anu. Ngono cek ditembaki ambek anu yo akhire yo matine iku kena tembak. Kena pedes gas air mata itu. Polisine ngelak memang itu lek sing ngeru nontok kuwabe pemenang aku nok BPM nok pipi huro kabeh iku polisi kok moro-moro nembaki no. Dukur iku salah nok tribun-tribun iku sing gak salah iku. Ngono lurus ceritane ngono tak critakno temenan iki asli aku sing nonton. Tapi yo nyalano ta masih no Aremania coba ndelok. No peduli Arema barang no anu Arema. Wape sing disalahno polisi ini. Kok tambah beritane diwalik supporter kisru. Nah, sahabat KP, mana yang lebih masuk akal? Apakah ini murni kesalahan manusia? Atau memang ada unsur gaib seperti Kisabdo Jagat Royo tadi? Ya, kejadian ini adalah tumbal. Jadi saya bisa tangkap begini, Bapak Presiden Joko Widodo pernah melibatkan kuasa gelap untuk pilpres, ya, atau untuk pemilu sehingga beliau menang begitu. Dan tragedi ini adalah tumbal. Jadi iblis selalu tidak mau bekerja secara gratis. Ada imbalan. Begitu kira-kira. Kalau saya sih hampir gak percaya ya. Bahwa itu benar-benar terjadi. Tapi ya saya juga gak paham itu ya. Apakah benar itu. Dan apakah bisa dibuktikan pernyataan Kisabdo Jagat Royo ini, Presiden alam goib. Wow, seram juga dengarnya ya. Presiden alam goib menuntut Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau secara logika yang lebih masuk akal ini unsur kesalahan manusia saja. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang salah? Manusia siapa maksudnya? Apakah masyarakat, supporter Arema, atau polisi? Kan begitu. Seperti video tadi menyalahkan ini polisi. Ada yang bilang, kenapa masuk ke lapangan? Bodoh banget gitu loh. Sehingga memicu
amarah polisi atau pihak keamanan saat itu, ada juga TNI ya. Ya, saya pikir simpel. Nggak mungkin ada asap tanpa api, kan begitu. Ya, jadi artinya hukum sebab akibat. Ya, itu dia yang paling benar menurut saya. Nggak mungkin pihak keamanan bertindak seperti itu kalau tidak ada yang turun ke lapangan. Ngapain turun ke lapangan? Sportif itu yang harus kita tekankan. Sportivitas harus dijunjung tinggi. Ya, saya greget ini, ya, terlepas dari alam goib tadi. Sangat disayangkan kalau warga Indonesia masih tidak sportif apabila tim kesukaannya, tim kesayangannya kalah. Ya kalah, terimalah. Ya, siapa yang kalah nggak boleh anarkis, turun ke jalan atau turun ke lapangan sehingga terjadi seperti ini. Kita mau salahkan aparat atau kita salahkan masyarakat? Ya, hukum sebab akibat itu aja yang benar. Ya, ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Ya, kembali lagi ini adalah tanggung jawab aparat. Saya dengar Bapak Andika Perkasa pun sudah bertindak apabila ditemukan anggotanya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di lapangan atau di stadion yang terjadi tragedi ini, beliau akan tindak. Jadi kita tunggu saja. Tapi sangat disayangkan 127 nyawa melayang. Mana yang paling berharga? Bolakah atau nyawa? Ini nyawa ini, anak-anak juga meninggal. Saya berharap dan saya berdoa biarlah ini pelajaran berharga untuk selamanya bagi bangsa Indonesia. Terakhir terjadi, jangan terjadi lagi. Sampai kapan kita begini? Ya, menurut saya sangat ya rendahan gitu loh. Kapan maju-majunya? Kapan sampai ke Piala Dunia? Kalau masalah timnya kalah aja nggak terima. Ya, saya sudah dengar dari dulu, ini bukan pertama kali anarkis. Sampai Persebaya, supporter Persebaya dan Arema nggak boleh ketemu, itu kan juga parah. Ya, sudah nggak ketemu pun masih terjadi peristiwa seperti ini. Jadi saya berdoa semoga sepak bola Indonesia dipulihkan dan ini jadi pelajaran berharga. Malu kita di mata dunia. Ya, kapan Indonesia punya sepak bola yang setara dengan dunia ini? Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati keluarga korban supaya diberikan penghiburan.